kita diikutin sama orang lain, kita sudah berpikir bermanfaat buat orang lain. Pantang, kita diliput tapi simple aja, kita kayak ngobrol biasa aja. Nah, buat saya ini sebuah rezeki, saya bisa ketemu Pantang secara tidak terduga. Betul ya Pantang? Ya. Saya dalam perjalanan sebenarnya dari Jakarta, mampir ke proyek saya di Puncak. Nah, terus dalam perjalanan saya mau ke Bandung, mau ke proyek saya di Setra Duta. Dalam perjalanan, ngelihat batu, lucu, balik, putar balik, nanya, nah barulah ketemu Pantang. Sebelum itu kan saya mau usahanya dari kerajinan dulu, dari bikin coet. Ayo cerita tuh, tahun berapa bikin coet masih Tahun manual? 2002 manual banget. Cuma kan banyak orang Tionghoa bilang yang bikin coet itu kan dulu orang-orang Tionghoa yang penggemar coet itu. Mosens kalau nggak salah. Pak itu yang di Bandung itu, Pak Musen. Iya. Bener kan? Iya. Tos dulu dong kita, sejarah toh? Iya. Bener kan? Pak Musen yang di Gang Kamyan itu. Terus. Itu dari situ, sejarah nih. ya karena itu bikin coet itu kan biasa dulunya alam biasa gitu bawahnya. Betul. Tuh, coba kamu tiapkan pakai soko, Terus? pakai soko terus pakai kuping. Jadi gayanya jadi beda. Tahun berapa biar itu teman-teman tahu? 2000. Oh 2000 sih. 82. Oke. Sebelum sesudah itu meletus gunung Galunggung. Itu bener. bikin coet itu. Nah, berkembang coet itu rame. Nah, itu coet itu ada lagi inovasi dari coet itu tahun 96. Oke. Mulai dibubut, pakai mesin bubut. 96 Mulai bikin. itu coet. Pantang, usil. Ya. Usil. 8 itu ada lagi coet karakter namanya. Nah, coet itu cobek ya? Buat bikin sambal. Ya, bikin sambal. Itu coet kalau di sini. Oke. Nah, itu teh coet ada yang ponbok itu dari dulu, ada yang Patrick gitu, macam-macam coet. Terus ada coet buah-buahan, kayak apel dibelah, labu dibelah. SpongeBob sama Patrick tuh coet apa sih, Pak? Coet, iya, coet berbentuk kan perutnya dibuka. Itu ada coet, ada coet juga bebek. Ya, ada itu SpongeBob, karakter Patrick, bebek itu terus banyak coet-coet yang itu. Nah, ramenya sekarang yang dibikin. Lah. Dari taman dulu baru ramai sekarang. Itu sebenarnya coet-coet itu diciptakan yang 8687 lah. Ya ampun. Terus. Ya coet kebubut sekarang banyak. Saya emang nggak produksi sekarang. Nggak produksi coet sekarang mah. Ya. Karena apa? Orang lain yang produksi. Karena hasil pemikiran saya udah berkembang itu semua. Ya. Ya udah orang lain yang Biar bermanfaat buat orang lain. Ya, bagus. Saya terus batu itu saya bikin kadang-kadang bikin kuya dari batu. Kura-kura, kodok. Iya. Nah itu dari batu inovasi terus. Oke. Nah terus yang bikin wastafel. Ya. Bentuk apapun juga dibikin. Iya tadi saya lihat banyak. Ya batu. Iya. Terus. Di Bandasari. Ya, terus bikin sini kemarin ada COVID. Saya ciptakan wastafel itu 13 macam. Waduh, apa lagi tuh? Apa lagi tuh? Terus. Wastafel itu saya mengeluarin di waktu COVID itu 2000 set. Buset. 2000 set itu. Terus? COVID. Saking bengongnya tuh ya, bikin terus. Iya, macam-macam tuh lihat itu anak-anak Luar biasa. Terus? Jadi kalau di batu-batu itu kan tergantung orang kemauan. Ya. Ya masing-masing kan orang berbeda. Bener. Ada yang mau halus, ada yang mau natural. Bener. Itu saya ngeberi gitu. Jadi orang-orang yang suka batu, Ya. nah sukanya di mana? Dinding kan ada yang mau halus, ada yang kulit batunya, ada yang batunya ditempel, itu. Nah saya itu lari-lari ke orang-orang yang sukanya masing-masing dia. Makanya kita harus tahu orang ini ada di mana, levelnya apa.
Wah. Mungkin maunya juga beda. Berarti Bapak sudah mulai bukan cuma pengrajin, tapi beralih menjadi pengusaha ini namanya. Iya, sekarang mah udah jadi pengusaha. Kalau dulu pengrajin. Iya, bisa. Karena apa? Saya terlalu lama jadi pengrajin. Oh gitu. Iya. Ada istilah kelamaan juga. Kelamaan juga. Basi ntar gitu ya. Bentar basi. Terus Saya kesini jadi pengusaha baru 5 tahun. 5 tahun. Iya, karena memikirkan, oh saya ini tua, saya ini bakal sakit. Benar. Saya ini bakal tua, bakal sakit. Nah, harus yang dipikirkan itu bukan inovasi aja, Ya. tapi keuntungan yang berlimpah. Gitu. Ya, benar. Manfaat secara materi Iya. maupun non materi ya, Pak Iya. ya. Benar. Makanya saya Ya. sekarang pakai manajemen. Oh ya? Iya, Ada manajemen juga? iya saya sendiri kan. Oh, Harus iya. kerja begini. Cara orang kerja begini. Oke. Cara mengeluarkannya begini. Uang masuk harus diatur begini. Sekarang kan lain lagi. Ya benar. Iya. Benar. Proses Itu- ini Pak namanya. Itu akan iya, dibagi-bagi dengan kita kebutuhan, bukan cuma kebutuhan, tapi kita harus senang-senang. Betul. Nah, ini gitu. Baik Pak, saya mau tanya nih Pak, Bapak kan udah bikin cowet tahun 82-an ya. Ya. Nah, saya itu selalu mencoba menelusuri, mencari tahu sejarah perbatuan di Indonesia. Anggap semua daerah pasti punya dedengkot-dedengkotnya. Nah, Bapak saya anggap sebagai dedengkot di daerah Bandung, khususnya Cibogo pada Larang sini ya Pak ya. Sejarahnya tuh orang main perbatuan tahun berapa sih Pak? Apa benar sebelum tahun awal, sebelum kemerdekaan itu sudah ada? Udah ada, zaman Belanda, zaman Jepang. Zaman Belandanya kita hitung tahun berapaan? Coba ingat-ingat Pak. Zaman Belanda, karena begini, Ya. waktu Belanda butuh jalan, Iya, jalan itu kan di aspal. terus? Itu pinggir, ada pinggir, batu itu pakai pinggir. Oke. Batu yang dibelah-belah dikit dengan manual. Iya. Ya, itu kan dipakai penghalang aspal. Bener. Supaya jangan itu. Jangan Dari beber. zaman Belanda itu sampai zaman Jepang ini masih dipakai itu. Pak, boleh ingat-ingat nggak zaman Belanda ini bisa dapat Saya gambaran? belum kehidupan di situ. Cuma cerita dari orang-orang tua yang batu Iya. gitu. Berarti udah bicara mungkin bisa-bisa 100 tahun lalu ada nih, Pak? Lebih, Pak. Oh, yang Di benar. Indonesia ini udah lebih dari 200 tahun batu ini dipakai. Oh iya? Iya. Keren. Lihat makam-makam Cina. Iya. Oh iya. Ya. Bener juga. Saya itu kan Cikal bakalnya itu. cikal bakalnya itu yang kan dari di Iya. Indonesia itu. Benar. Itu kan yang toko dari batu itu teh kokoh yang di Gang Kamjan. Sekarang anak-anaknya nggak ada terjun ke Oke. itu. Heeh. Itu saya juga kan belajar dari situ. Cuma sekarang saya belajar nggak ke break itu dari teknologi. Oke. Belum nyampe ke sana. Iya. Yang harus melanjutkan bukan saya ke teknologi itu. Ya Anak dari cucu dah? sekarang anak Iya, muda, dari muda. pakai teknologi. Baik, Pak. Jadi zaman Belanda sudah ada. Boleh bilang ratusan tahun. Tapi kira-kira zamannya yang kita zamannya Bapak aja nih, masih kecil udah ada batu, udah dibuat apa? Udah. Dibuat apa? Ingat-ingat. Itu kan bikin tutunggu kalau orang Apa? Sunda itu tetenger. Apa itu? Orang Nisan. Oh, Nisan. Ya. Saya itu pernah mendapatkan Nisan itu, yang 2 itu tahu waktu sekitar tahun 72 saya baca itu udah 100 tahun. Udah 100 tahun. Udah 100 tahun itu tuh kereta. Itu 872 teman-teman. Luar biasa. Itu yang dia manual bikinnya. Oke. Nah, itu kan batu berarti udah dipakai buat fungsi-fungsi untuk kehidupan. Tadi Ya, ada itu kan kuburan. dulu bikin pabrik tahu. Itu kan dari gilingan. Bener. Benar. Itu kan yang itu orang Tionghoa yang bikin Iya. dulu dari Cina itu. Orang Indonesia juga ngikut gitu. Baik. Sampai sekarang itu masih dipakai sama Bener. Tionghoa. Nah, tambang batunya di mana? Asli awalnya, awal-awalnya. Nah, awal-awalnya saya kurang begitu tahu, cuma ada yang lebih tua di sana di daerah Gunung Bentang gitu. Maksudnya lebih tua apanya? Tambangnya? Di tambangnya. Gunung Bentang? Bukan daerah Padalarang sini? Iya. Oh, masih Padalarang? Oh, berarti memang dari sini sentra perbatuan zaman Iya. dulu. Orang-orang dari sini itu orang-orang jago di batu, segi belahnya, segi Bener, naunnya. bener, Iya. bener.
segi itunya. Ya tekniknya secara tradisional lu jago. Karena apa? Saya aja neliti pernah neliti sendiri gitu. Ya. Waktu main ke Candi Borobudur, Iya. itu orang pintar-pintar semua. Karena apa? Itu dia pakai takal bikinnya dari bambu. Iya. Iya, benar. Benar nggak? Benar, Sama benar. penelitian saya. Iya. Itu kan diurung yang Betul. udah jadi sama Betul. tanah. Itu ini saya mah salah benernya Nah, bukan. kita ngebayangin aja, Nah, Maya. bukan ngebayangin, jadi Ya. udah ada inovasi. Oh, Benar. gini caranya. Benar. Terus yang lebih kuat perkatnya itu kan sama timah daun. Nah, timah daun itu dari mana dulu? Jadi pakai goyang itu elastis tapi nggak akan runtuh. Nah, hebat. Hebat orang dulu itu. Luar biasa. Aduh, saya senang banget deh ketemu Pak Akang nih. Lagi Pak cerita Pak, saya nggak punya pertanyaan lagi. Ayo Pak cerita deh, saya dengerin. Iya. Ini kayak sejarah nih. Ayo tape-nya dinyalain, cetat. Ayo Pak. Ya, memang di Batu itu dari dulu. Sebenarnya sekarang udah orang-orang kan udah canggih pakai motong mesin apa-apa aja gak bisa. Terus kalau saya kan ciptakan bor itu dari barang-barang bekas. Sampaikan bikin mesin aja ini dari rongsokan, bukan dari luar negeri. Saya kebeli bomnya, beliin, iya. Orang bikin mesinnya ada di sini. Yang tahun 96 itu. Jadi enggak begitu teknologi juga belum yang Baik. Karena apa? Mengukur diri kita yang kuatnya itu di mana. Baik Pak, baik. Makanya saya mikir, saya harus jadi pengusaha bukan jadi pengrajin. Kalau jadi pengrajin nggak mungkin keuntungan, yang penting kepuasan. Bisa nyiptakan gini, orang lain belum menciptakan, belum bikin. Nah itu kepuasan. Tapi itu di luar biasa, lebih dari uang. Keren Pak, keren. Setuju Memang itu kan Pak Naryo yang Benar. sohor itu. Pak Naryo. Tapi saya ikut bukan kebagian uang. Ya. Wah, itu anak saya, bahasa yang ikut. Harus gini. Nah, itu kebagian saya, kebagian bahagianya, bukan Bener. kebagian uangnya. Oh jadi anaknya Bapak tuh, siapa namanya? Saya pun sama Wanden. Kayaknya pernah denger. Iya, Pak Naryo dibilang Pak Saiful. Selain Pak Naryo juga kemarin kita dengar dari Haji Asari. Cerita dong Haji Asari. Gimana tuh? Kan dia pakai sepeda ke sini. Pakai sepeda? Iya, jalan-jalan, bukan beli batu. Benar. Memang dia hobi tuh. Jalan-jalan ke sini Nih, sepeda. Pak Haji ini pasti ketawa kalau nonton ini. Terus? Lewat ke sini, ada batu-batu. Terus? Wah, kalau gini bisa, ya mudah-mudahan harus bisa, Pak. Oke, terus? Harus bisa. Pak, kalau gini bisa, Pak. Kalau gitu ide saya harus gini, Pak, diginiin. Oh, ada kamu punya barang apa? Kebetulan itu punya wastafel. SpongeBob. Dibikin yang gede? Yang gede. Oh, itu kan kerannya di dalam, itu kan kelihatan wastafel kan. Itu, Sama Pak. Patrick. Ngomong Patrick. Patrick Sejarahnya itu ada. ketemu akhirnya. Oh, gitu ya, aku suka ya udah. Terus ada perahu. Dikorek. Oh iya, dikorek gitu. Benar? Iya, semuanya juga. Ada batu gede tinggi yang katanya buat papan nama, tapi sekarang kayaknya udah agak diratain. Sayang harusnya kulitnya asli ya Pak? Kulit asli, jangan. Benar. Masih ratusan tahun juga harus kelihatan. Iya. Ininya juga bocahnya gina. Setuju. Saya kalau bikin wastafel yang jelek, bukan yang bagus. Kalau yang bagus, yang jelek itu mah udah ada merek di toko. Yoi. Gitu. Jadi kalau bikin rumah yang jelek gitu, bukan Termasuk yang bikin bagus. dapurnya Pak Haji ya? Iya. Dapur Flintstone. Iya kan itu ada kamar mandinya itu dari batu-batu itu. Keren. Batunya dari saya, kalau dia mah itunya bukan. Buset. Pak, karena waktu kita agak mepet, Iya. saya sebentar lagi udah harus jalan kan ditunggu meeting di Bandung. Iya. Sedikit lagi, tapi nanti kita akan lanjut Pak. Mungkin gantian nanti kita akan bicara lebih lanjut di workshop saya. Gantian ya Pak ya. Kita ngobrol di sana. Sedikit waktu ini cuma nanti ini aja Pak. Kira-kira mungkin kita dikasih sangu dong Pak. Kita yang muda-muda ini kita dalam menjalani kehidupan ini. Mohon saran Pak, masukan.
Oh, ya semuanya kan kita nggak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan apa-apa. Cuman kembali ke diri kita sendiri. Itu sepatu dapat orang lain, Iya. kaos kaki dapat orang lain, celana dapat orang lain, jam tangan semuanya, kacamata kan dapat orang lain. Iya. Kita buat orang lain itu apa? Nah, itu dalam tuh Pak. Benar. Nah, Benar. kita kan walaupun dia mikirin tukang sepatu, tapi kan dia membutuhkan cobek kalau mau nyambel. Benar. Benar. Nah, kata orang, iya kan itu coet itu kekuatannya lebih dari 10 tahun. Benar. Jadi kadang-kadang orang satu kali beli, nggak akan beli lagi. Jangan kamu bilang jauh. RT RW ini udah punya semua belum? Iya. Satu desa ini sudah punya belum? Iya. Kamu bikin satu kontainer satu hari nggak akan cukup, Benar Pak. apalagi merambah dunia. Baik. Itu aja. Baik. Makanya kalau usaha diikutin sama orang lain, kita harus bahagia. Itu justru yang intinya Pak ya. Kita karena harus kuat, sabar, Iya. dan itu itu yang kalau aduh kita akan kalah, enggak akan kalah, enggak, walaupun Setuju Pak. karena kita mah beda dengan orang lain, cuma inovasinya produk kita diikutin sama orang lain, kita sudah berpikir bermanfaat buat orang lain. Tapi kita harus berpikir lagi yang lain, karena produk itu kita dia. sudah dipikirkan sama orang lain. Luar biasa Pak. Wah, luar biasa Pak. Makasih banget ya masukannya ya. Gitu teman-teman. Semoga ini luar biasa saya Pak. Atur nuhun, makasih banget ya Pak. Sehat selalu ya. Amin. Aku pamit ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus kita akan lanjut lagi nanti Pak. Kita tunggu seri berikutnya di tempat saya Pak ya. Ya. Kita kabarin ya. Oke? Oke. Aku pamit ya Pak. Ya. Nuhun Pak ya. Oke.